Wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu Wali Murid kelas 7 SMP Negeri 2 Nusa Wungu. Perkenalkan kami panitia MPLS SMP Negeri 2 Nusa Wungu tahun ajaran 2026-2027. Izin untuk menyampaikan sosialisasi. Bapak Ibu Wali Murid kelas 7, latar belakang dari kegiatan MPLS ini yang pertama adalah dasar hukum baru, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026 tentang masa pengenalan lingkungan sekolah yang menggantikan aturan lama, yaitu Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016. Dan latar belakang yang ketiga adalah bertujuan menanamkan budaya sekolah yang aman dan nyaman sejak hari pertama murid baru masuk sekolah. Bapak Ibu Wali Murid kelas 7, perlu kita pahami bersama, apa itu MPLS? MPLS adalah kepanjangan dari masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu kegiatan pertama bagi murid baru yang dilakukan oleh sekolah untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter serta profil lulusan. MPLS bukan ajang perpeloncoan, melainkan kegiatan yang menyenangkan, bermakna bagi anak sebagai warga sekolah yang baru. Berdasarkan pasal 3, ada 4 tujuan penyelenggaraan MPLS. Pertama, untuk mengenali bakat dan minat yang dimiliki oleh murid baru. Yang kedua, mengenal kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan rekan sejawat atau sesama murid. Kemudian yang ketiga, untuk mengenal rencana pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, mengenal tempat belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Berdasarkan pasal 4, budaya sekolah aman dan nyaman. Seluruh pelaksanaan MPLS wajib berlandaskan budaya sekolah aman dan nyaman, yaitu tata nilai sekolah, sikap, kebiasaan, dan perilaku yang menjamin pemenuhan kebutuhan spiritual murid, perlindungan fisik dari segala bentuk kekerasan, kesejahteraan psikologis murid, keamanan sosiokultural di lingkungan sekolah, serta keadaban dan keamanan digital atau dunia maya. Tujuan akhirnya diharapkan menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif bagi seluruh warga sekolah, sehingga anak merasa aman, nyaman, dan siap belajar sejak hari pertama sekolah. Kapan MPLS dilaksanakan? MPLS dilaksanakan mulai tanggal 12 Juli 2026. Tetapi untuk persiapan, putra-putri Bapak Ibu akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2026 untuk persiapan. Perencanaan dari sekolah sudah membentuk kepanitiaan yang terdiri atas beberapa unsur dari kepala sekolah, guru, karyawan. Kemudian sudah menyusun program, merencana program untuk disampaikan kepada putra-putri jenengan di hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian hari ini izin menyampaikan sosialisasi mengenai MPLS kepada orang tua atau wali murid. Pelaksanaan 5 hari nih Bapak Ibu, dari hari Senin tanggal 12 Juli mulai jam 7, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Insya Allah karena baru adaptasi, maka untuk jam MPLS itu dari jam 7 sampai jam setengah 1, supaya anak dibiasakan yang muslim untuk sholat duhur berjamaah. Dan di hari Jumat juga sama, di jam 7 sampai nanti selesai Jumatan. Kemudian nanti di akhir pelaksanaan ada evaluasi kegiatan dan penyampaian laporan kepada orang tua atau wali murid. Bapak Ibu, berdasarkan pasal 16, materi utama yang wajib diajarkan
Ada beberapa. Pertama, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang kedua, pagi ceria, sopan dan santun bermedia sosial, budaya senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Nanti pada hari pelaksanaan MPLS akan dijabarkan oleh pemateri yang insya Allah akan dijadwal sesuai dapat maksimal materinya diberikan kepada putra putri Bapak Ibu semua. Sesuai dengan pasal 16 dan 17 seragam atribut dalam pelaksanaan MPLS, seragam atau atribut sekolah yang menentukan seragam atribut. Nanti ada jadwal nggih Bapak Ibu semua. Nanti ada jadwal per hari. Anak hari pertama tanggal 12 memakai hari apa, hari kedua memakai hari apa, insya Allah ada jadwal Bapak Ibu. Kemudian seragam atribut tidak boleh memberatkan murid, insya Allah dalam 5 hari pertama putra putri dengan masa pengenalan lingkungan sekolah, lebih kurang nanti akan mengenakan pakaian sekolah asal atau dulu pada saat di SD atau ME. Kemudian pelaksanaan MPLS dilakukan oleh panitia yang tadi sudah kami jelaskan, terdiri atas kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan. Nanti juga akan dibantu oleh OSIS, pengurus OSIS, dan tidak akan melibatkan alumni, hanya dari pengurus OSIS ya insya Allah sudah kami siapkan, kami briefing untuk dapat membimbing putra-putri jenengan ketika mengalami kendala di lapangan. Bapak Ibu wali murid kelas 7, kemudian di sini diterangkan mengenai pasal 21. Penting untuk orang tua tahu hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan MPLS. Perpeloncoan atau bentuk tindak kekerasan lainnya, aktivitas yang tidak relevan dengan kegiatan MPLS, melibatkan alumni juga dilarang. Pungutan biaya, jadi free Bapak Ibu dalam kegiatan MPLS tidak ada biaya. Atribut yang tidak edukatif atau relevan, melibatkan murid yang tidak memenuhi kriteria panitia. Bapak Ibu, sesuai dengan hal-hal yang dilarang, insya Allah kami dari panitia MPLS akan menyiapkan sedemikian rupa supaya putra-putri panjenengan semua aman, nyaman dan dapat menerima materi serta memberi pengalaman belajar yang baik dalam 5 hari putra-putri panjenengan di SMP Negeri 2 Nusa Wungu. Kemudian Bapak Ibu pasal 12 sosialisasi program hari ini sudah kami sampaikan tujuan dan asas MPLS, materi, jadwal dan larangan, peran orang tua, kemudian mekanisme pelaporan. Nanti juga ada humas Bapak Ibu, monggo dipersilakan ketika putra putri panjenengan nanti mengalami kendala atau ada keluhan, mungkin ada pembulian atau apa, laporkan jenengan, silakan bisa nanti WA ke nomor panitia yang akan kami share. Bapak Ibu, untuk kelas 7 murid SMP Negeri 2 Nusa Wungu itu berjumlah 288 yang terdiri atas 9 rombel atau 9 kelas, dari kelas 7A, B, C sampai 7E. Masing-masing kelas berjumlah 32 murid. Dan berikutnya pasal 18 sampai 20 tentang evaluasi dan pelaporan hasil MPLS. Evaluasi ketercapaian. Jadi nanti ada masing-masing ketercapaian yang akan dilaporkan 30 hari maksimal setelah pelaksanaan MPLS. Pelaporan juga kami laksanakan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Dan yang selanjutnya, jika terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan, monggo nanti dari panitia atau siapapun yang melakukan pelanggaran nanti akan mendapatkan sanksi. Pertama, teguran tertulis, penundaan atau pengukuran hak, pembebasan tugas, dan yang terakhir pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan. Demikian Bapak Ibu pemaparan sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah kelas 7 SMP Negeri 2 Nusa Wungu tahun ajaran 2026-2027. Tertera di sini ada 2 nomor humas. Silakan Bapak Ibu ketika terjadi kendala, masukan, kritik atau pelanggaran-pelanggaran
yang mungkin terjadi bisa dilaporkan ke nomor tersebut supaya bisa segera kami tindak lanjuti. Kami mewakili seluruh panitia MPLS meminta doa dan dukungannya dari Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar serta membawa manfaat yang maksimal untuk putra-putri Bapak Ibu semua. Demikian dari kami, apabila ada salah kata mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam Bapak Ibu wali murid kelas 7. Terima kasih.